Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Happy Father's Day untuk semua ayah ya. Baik, mari kita akan buka Alkitab kita dari Mazmur 103 ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat yang ke-13 ya. Ya, di sini ada anak muda baru datang dari kota Surabaya, Felicia. Shalom Felicia, boleh bangkit berdiri? Iya, selamat datang di Gereja BMC New York. Mazmur 103 ayat yang ke-13, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, seperti, ayo sama-sama 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan ayat ini, luar biasa. Bahwa Tuhan membandingkan sayangnya Dia, pribadinya Dia, cintanya Tuhan kepada kita-kita ini dibandingkan dengan cinta seorang bapak atau seorang ayah kepada anak-anaknya. Wow, perbandingan ini sungguh-sungguh luar biasa. Memang Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi sudah selayaknya, sudah sepantasnya setiap kita saling mengasihi, dan khususnya seseorang atau pribadi yang disebut sebagai bapak, sebagai ayah, itu harus mengasihi anak-anaknya. Yang setuju katakan. Ketika seorang ayah tidak mengasihi anak-anaknya, maka yang terjadi adalah kehancuran masa depan daripada anak-anaknya. Sekali lagi, ketika seorang ayah tidak mengasihi anaknya atau anak-anaknya, maka berarti dia sedang menghancurkan masa depan anak-anaknya. Membuat anak, maaf, sangatlah mudah. Tapi menjadi seorang bapak, seorang ayah, itu adalah perkara yang lain. Kemarin kami ngobrol dengan beberapa ibu ya, yang bekerja di Manhattan. Dan ibu-ibu ini bilang, pastor, sekarang ini kalau mau adopsi anak, maaf, orang Surabaya bilang begini, telecehan. Artinya banyak banget. Itu pastor di Jalan Anu, di tempat ini, di lantai 3. Itu banyak banget anak-anak. Sehingga kalau mau diadopsi begitu mudahnya. Sekali lagi, membuat anak gampang. Tapi bagaimana menjadi seorang bapak, menjadi seorang ayah, itu dibutuhkan kemampuan. Dan buat setiap kita yang ada di dalam Tuhan, sungguh adalah anugerah. Yang pertama, karena ada Roh Kudus yang menolong kita, yang akan memampukan kita menjadi seorang ayah atau sebagai seorang bapak. Yang kedua, karena ada firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang ayah yang Tuhan kehendaki. Waktu saya menikah, saya belum dalam Tuhan, saya tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Roh Kudus. Ya, saya diberkati, nggak jelas pakai pemberkatan apa. Ya, ateis, Bapak Ibu sekalian, ya kawin gitu aja. Ya, dalam hati yang paling dalam, ya ini rahasia, tapi saya mau kasih tahu hari ini ya, mungkin istri saya belum tahu ya. Saya tuh begini, nanti jadi suami itu harus gimana? Kok sekarang aku jadi suami? Dan ketika istri saya hamil, saya itu tanda tanya ya kan. Nanti ini jadi papa ini gimana contohnya ya kan. Caranya gimana menjadi seorang papa? Itu jadi pertanyaan besar di dalam hati saya. Karena saya ini berasal dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Belakangan saya baru mengerti ketika saya ada di dalam Tuhan, mengapa ada anak-anak nakal, mengapa ada orang-orang yang hidupnya kemudian maaf tidak karu-karuan Bapak Ibu sekalian. Karena
sesungguhnya di dalam kehidupan mereka, mereka tidak punya bapa yang berfungsi sebagai ayah di dalam kehidupannya. Waktu Mother's Day, itu seminggu sebelum Hari Ibu, maka kepada orang-orang di penjara ditanyakan, apakah ada di antara para narapidana ini yang mau mengirim ucapan Happy Mother's Day kepada ibunya? Maka sebagian besar orang-orang yang ada di dalam penjara, baik itu pria maupun wanita, mereka mengisi daftar dan mereka berkata, aku mau kartu ucapan Mother's Day. Dan mereka kirimkan kepada mama mereka masing-masing. Dan kemudian bulan depannya ada hari Father's Day. Sipir penjara menanyakan hal yang sama seminggu sebelumnya. Ya, apakah ada di antara narapidana yang membutuhkan kartu ucapan untuk mengucapkan Happy Father's Day kepada ayahnya? Maka yang angkat tangan atau yang mengisi formulir berbanding terbalik seperti langit dan bumi, sangat sedikit. Ya, jadi tepuk tangan dong untuk para ibu. Haleluya. Ibu adalah the best. Amin. Maka itu sampai ada lagu Sesiang Ci Yu Mama Hao. Ya, kalau nggak tahu tanya sebelahnya. Kalau sebelahnya nggak tahu tanya lagi sebelahnya ya. Bahwa yang paling baik katanya di atas muka bumi ini hanya mama ya. Tapi hari ini biarlah setiap kita para ayah akan menjadi ayah yang terbaik. Buat anak muda di tempat ini, para pria, calon ayah adalah sangat beruntung kita bisa mendengarkan khotbah atau firman Tuhan pada hari ini. Nah, kalau kita dipanggil ayah atau kita dipanggil papa, papi, daddy atau bapak, maaf, adakah yang tahu apa arti daripada ayah? Apa arti daripada papa atau arti daripada daddy? Gak tahu pastor, sejak dulu ya kan, kalau orang tua laki-laki ya dipanggil ayah, dipanggil papi, daddy, dan bahkan belakangan ada yang dibolak-balik ya. Jangan panggil aku papi, tapi panggil aku pipa. Ada yang gitu. Jangan panggil aku mami, tapi panggil aku mima. Ada loh, saya kenal baik dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, Alkitab Perjanjian Lama bilang begini, saudara, bahwa ayah itu ditulis dalam kitab Ibrani, tulisannya AB, ya kan? Bacanya Abba. Dan kemudian dalam Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis di dalam bahasa Yunani disebut atau ditulis dengan kata Peter atau apa ya? Ya itulah kurang lebih Bapak Ibu sekalian ya. Tapi dari tulisan ini kita mengerti apa yang dimaksud dengan sebutan ayah atau bapak. Ternyata yang dimaksud dengan ayah itu adalah pendiri. Bersama saya ucapkan pendiri. 2, 3, pendiri. Karena ayah itu adalah seorang pendiri, maka sebagai seorang pendiri bukan sekedar melahirkan anak, tapi sebagai seorang pendiri dia harus melindungi anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian, nanti tanggal 15 Juli 2023 bulan depan, saya mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya besok bersama keluarga ambil cuti, mau liburan dan sekalian pelayanan di Indonesia. Tanggal 15 Juli nanti ada pasangan muda-mudi di tempat ini yang dulu saya membaptisnya, mereka akan diberkati pernikahannya di Jakarta. Ya, yaitu saudara Kevin dan Naftali. Bila mana Bapak Ibu sekalian mengenal beliau berdua dan ada keberatan-keberatan yang sah, ya, tolong nanti lapor kepada saya, kita bisa tinjau ulang pemberkatan ini dilangsungkan atau tidak.
Dengan catatan keberatan yang sah, ya. Nggak boleh keberatan gini, saya naksir dia pastor, ya kan. tolong jangan diberkati, ya. Nah, itu nggak sah, nggak boleh, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya bilang begini, 14 session kami sudah mengadakan konseling pranikah secara daring atau secara online, ya. 14 minggu kami sudah mempersiapkan pernikahan mereka berdua, Kevin dan Naftali. Saya berkata begini, untuk punya anak itu adalah gampang. Tapi bagaimana kamu nanti mendidik dan membesarkan anak-anak, ya. Itu kami ngomong mulai di depan. Bahwa nanti ketika kamu masuk dalam pernikahan, saya tanya, kamu kepingin punya anak berapa? 1, 2, 3, 5 pastor, ya puji Tuhan, ya kan. Makin banyak makin baik. Alkitab bilang beranak cuculah dan menjadilah banyak dan penuhi bumi, ya kan. Tapi yang penting begini, bukan sekedar melahirkan anak, tapi bagaimana menjadi seorang bapak yang melindungi anak-anaknya. Maka ini buat setiap ayah di tempat ini, kalau anaknya panggil papa atau panggil daddy atau panggil apa saja, maka itu kita sedang diingatkan bahwa kamu adalah pendiri dan kamu harus melindungi aku. Ya, maka itu saya juga kagum untuk beberapa kebudayaan yang ada di Amerika. Jangan panggil aku daddy, panggil saja namanya. Artinya apa? Ya maaf, mungkin orang itu nggak mau bertanggung jawab, berani berbuat, melahirkan anak-anak, tapi tidak mau bertanggung jawab atas anak-anak yang dilahirkan. Setiap session, selama 14 session kami mempersiapkan pernikahan, maka salah satu hal yang harus diucapkan itu adalah janji nikah. Dan dalam janji nikah itu dikatakan begini, bahwa aku akan bertanggung jawab kepada Tuhan untuk mendidik, menjagai, melindungi anak-anak yang akan dilahirkan. Jadi kalau ya disebut sebagai ayah atau daddy atau papa, maka mereka harus melindungi anak-anaknya. Ibu-ibu yang setuju beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian arti ayah yang membuat saya kaget, arti daripada ayah itu adalah kepala sekolah. Bersama saya ucapkan kepala sekolah. 2, 3, kepala sekolah. Bapak Ibu tahu nggak artinya kepala sekolah? Kepala sekolah itu artinya tempat anak-anak yang bersekolah. Waktu anak-anak pergi ke sekolah, apa yang diisi? Yang diisi adalah pikiran daripada anak-anak itu. Diajarin sesuatu. Maka itu lihat, anak SD kemudian meningkat jadi SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Cara berpikirnya mereka semakin hari semakin berubah. Semakin banyak pengetahuan dan semakin menjadi dewasa. Itu yang diharapkan. Nah, demikian juga seorang ayah, mereka otomatis menjadi kepala sekolah di dalam rumahnya masing-masing. Ya, mungkin muridnya cuma 1 karena anaknya 1. Atau seperti Pak Akwang, anaknya 5, 3, ya kan? Maka dia menjadi kepala sekolah dari 3 orang murid. Dan murid itu harus diajari pikirannya. Bersama saya ucapkan pikirannya. 2, 3, pikirannya. Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Pikirkanlah semua yang baik, semua yang mulia, semua yang kudus, semua yang berkenan di hadapan Tuhan, dan semua yang disebut kebajikan. Demikian juga setiap ayah harus menjadi kepala sekolah yang mengajari nilai-nilai kehidupan di dalam kehidupan anak-anaknya. Dan kemudian dikatakan arti kata ayah yaitu penggerak, pemberi semangat. Bersama saya ucapkan pemberi semangat. 2, 3,
pemberi semangat. 2, 3, pemberi semangat. Satu kali seorang pria berusia 40 tahun. Berusia berapa? 40 tahun. Dia memberikan pengakuan dan kesaksian bahwa waktu masa kecilnya dia itu pulang dari sekolah dan kemudian dia menangis, pria ini di hadapan papanya. Papa, aku tadi sama teman-temanku dibilang banci, Papa. Papanya sibuk, Bapak Ibu sekalian. Dan dia bilang begini, memang kamu ini banci. Coba Bapak Ibu sekalian, itu bukan kepala sekolah yang baik. Itu bukan bapak yang baik. Dia bukan motivator yang baik. Dan sejak itu, anak itu berubah menjadi banci. Saya nggak percaya dengan yang namanya LGBTQ+++ dan lain-lainnya. Saya berkata bahwa Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Selebihnya itu bukan daripada Tuhan. Saya nggak percaya bahwa seorang laki-laki ada tubuh pria, ada tubuh wanita yang terperangkap di dalamnya sehingga dia menjadi kewanitaan. Demikian juga wanita ada tubuh pria yang terperangkap di dalamnya sehingga dia suka dengan sesama jenis. No, nggak ada di hadapan Tuhan. Yang ada adalah laki-laki dan perempuan. Seumur hidup saya ada seorang laki-laki yang mengaku kepada saya, Pak, saya ini homoseks. Saya bilang, oh ya baik, saya mencintai dan mengasihi orang homoseks. LGBTQ saya cintai, saya kasihi, tapi saya tidak pernah setuju dengan perbuatannya. Menurut kamu, itu apakah dosa atau tidak? Ketika kamu berkata bahwa aku adalah homoseks, tell me the truth. Ceritakan kebenaran kepadaku. Iya Pak, ini bukan lagi dosa, tapi dosa Bang. Ngobrol dengan saya dan istri. Nginap di rumah saya. Saya bilang gak apa-apa kamu nginap rumah saya. Ya, karena saya dulu adalah orang yang berdosa. Amsal 28 ayat 13 berkata, kalau kita mengakui dosa dan meninggalkannya, maka Tuhan mengasihi. Bukan hanya sekedar mengakui, tapi meninggalkannya. Nggak cukup berkata aku ini homoseks, aku ini lesbian, aku ini biseksual. Nggak cukup Bapak Ibu sekalian. Tapi yang namanya pertobatan yaitu mengakui dan meninggalkan dosanya. Maka itu LGBTQ nggak bisa dan tidak boleh dibilang itu sakit jiwa, sakit apalah, kekurangan atau kelemahan. Sebab kalau LGBTQ plus dan lain-lainnya dibilang itu adalah suatu sakit, maka ketika dia tidak sembuh, maka yang salah ada dua. Yang pertama dokternya nggak hebat. Yang kedua obatnya tidak manjur. Buktinya aku masih tetap jadi homoseks. Itu kalau dianggap sebagai penyakit. Kemudian kalau dianggap sebagai kelemahan, kekurangan ya ini kelemahan dan kekuranganku. Maka itu gak akan pernah sembuh orang-orang yang begini. Kembali kepada pria yang 40 tahun itu usianya. Waktu dia memberikan pengakuan bahwa hari ini pria ini berkata, aku mengerti jati diriku. Aku bukanlah banci. Aku melepaskan pengampunan kepada ayahku. Aku melepaskan pengampunan kepada papaku. Aku mengerti bahwa aku ini adalah laki-laki sejati. Dan pria ini sekarang dipakai oleh Tuhan keliling kemana-mana untuk menceritakan bahwa dirinya telah disembuhkan oleh Tuhan, telah meninggalkan dosanya yang bernama banci atau kebanci-bancian. Seorang ayah
Dia harus jadi penggerak yang memberi semangat kepada anak-anaknya. Saya senang sekali saya mendengar seorang menteri di Indonesia. Dia berkata begini, saya ini waktu dia diinterview, saya ini sudah lama putus urat pesimisnya. Wah, saya bilang keren banget ini. Saya belum pernah dengar ada pernyataan seperti itu. Jadi hidup saya ini karena sudah putus urat pesimisnya, maka hidup saya selalu optimis. Seorang ayah yang baik, dia akan memberi semangat kepada anak-anaknya supaya dia menjadi optimis. Hari-hari belakangan ini bukanlah hari-hari yang mudah Bapak Ibu sekalian. Baik buat orang Kristen maupun non-Kristen. Baik orang yang tinggal di Amerika maupun di luar Amerika. Banyak masalah setelah terjadinya pandemi COVID-19. Keadaan dunia tidak semakin baik. Tapi biarlah para ayah yang diberkati oleh Tuhan. Para ayah yang mengandalkan Tuhan. Para ayah yang mengerti firman Tuhan. Mari para ayah kita bangkit. Amin. Kita rebut anak-anak kita. Beri mereka semangat. Beri mereka optimisme. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu adalah tugas daripada para ayah. Ya, nah bagaimana Alkitab mengajarkan kita agar supaya kita menjadi ayah yang baik. Tadi saya katakan bahwa seorang ayah itu adalah kepala sekolah, seorang ayah adalah guru bagi anak-anaknya. Di Indonesia ada satu pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Benar Bu Brenda? Ibu Brenda ini adalah guru di Indonesia. Benar Bu? Artinya begini Bapak Ibu sekalian ya. Yang lahir di Amerika nggak tahu ini artinya ya. Gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Pak, kalau kencing berlari kan bahasa semua. Ya kan? Arti peribahasa ini bahwa yang namanya murid itu meniru gurunya 100% plus. Sekali lagi, yang namanya anak-anak, yang namanya murid meniru gurunya bulat-bulat 100% plus. Benar Bu Brenda? Benar? Kalau betul jempolnya lebih tinggi. Ya. Action speak louder than word. Amin. Para ayah selain mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anakmu, maka engkau harus menjadi teladan bagi anak-anakmu. Kalau engkau puas dengan kehidupanmu hari ini, dan engkau bercita-cita supaya anak-anakmu menjadi persis seperti dirimu, lakukan terus. Amin. Tapi kalau engkau nggak puas, aku nggak mau. Anak-anakku seperti aku kepengen anak-anakku lebih baik, anak-anakku lebih bertobat, lebih cinta akan Tuhan. Maka perubahan harus dimulai dari para ayah. Mulai dari kepala guru, mulai daripada kepala sekolah. Ya. Nah, yang pertama kita akan belajar begini dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga, dikatakan tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Bersama saya ucapkan kepala. 2, 3. Kepala. Orang Jakarta paling gampang bilang kepala lu, ya kan? Pala lu, ya kan? Arti kepala, Alkitab bilang itu adalah sumber. Bersama saya katakan sumber. 2, 3. Sumber. Untuk menjadi seorang ayah yang baik. Tidak ada jalan lain. Hanya menjadikan Yesus satu-satunya sumber dalam hidup kita. Bukan filsafat.
bukan pengetahuan dunia, tapi harus Yesus Tuhan satu-satunya yang menjadi sumber kehidupan kita. Sehingga kemudian kita menjadi ayah yang baik. Yang setuju katakan, kalau sumbernya baik, pasti jadinya baik. Kalau sumbernya jelek, jadinya jelek. Kalau sumbernya jahat, jadinya jahat. Sumbernya tidak benar, jadinya tidak benar. Seorang suami, seorang ayah, dia kirim SMS kepada saya. Dia bilang begini, panjang sekali SMS-nya. Intinya, kamu akan saya cincang-cincang menjadi 40. Saya tahu ini bukan ditujukan kepada saya, tetapi SMS ini sengaja ditujukan kepada saya. Saya telepon pria ini. Apa maksud SMS-mu? Iya Pak, ini SMS saya tujukan kepada istri saya. Saya mau cincang-cincang istri saya menjadi 40 bagian. Ada suami yang berkata kepada saya, ya kan, pastor, saya ini sekarang kemana-mana bawa pisau. Saya mau bunuh istri saya. Saya bilang gini, bro, maaf, ini kita tinggal di Amerika. Kalau kamu sekali lagi ngomong begitu, saya akan laporkan ke polisi. Sebab kamu sudah punya rencana pembunuhan. Kalau saya sudah tahu rencana pembunuhan ini dan pembunuhan ini terjadi, maka saya akan jadi tersangka. Dan sejak itu bro-bro ini gak berani ngomong gitu lagi dan mundur teratur. Takut dilaporkan ke polisi. Kemudian saya tanya, bro, kamu ini saya lihat penuh dengan Roh Kudus, sedikit-sedikit ngeroh. Mau jual mobil, punya mobil merah atau hitam. Pastor, yang saya jual sebaiknya yang merah atau yang hitam. Loh, emang gue dukun? Ya kan kamu mau jual merah ya jual lah. Kamu mau yang hitam dijualnya, jual lah. Nggak usah tanya sama saya, ya kan? Ngeroh banget orang ini. Kamu ngeroh banget. Tapi kenapa kamu mau cincang-cincang istrimu jadi 40? Kamu belajar dari mana? Dari film Korea, drakor, Bapak Ibu. Lah drakor dijadikan sumber. Drakor itu tontonan, bukan tuntunan. Sekali lagi, ya, drakor itu tontonan, bukan tuntunan. Khotbah ini tuntunan, bukan tontonan. Ya, jangan sampai pulang dari tempat ini, wah tontonannya boleh juga. Bertobatlah Bapak Ibu, amin. Firman Tuhan itu harus dijadikan tuntunan. Maka itu ketika seorang ayah menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber di dalam kehidupannya, maka dia pasti akan menjadi ayah yang baik. Maka itu setiap pagi kami selalu doakan Bapak Ibu sekalian di tempat ini, jemaat-jemaat Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, biarlah anak-anakmu yang ada di gereja BMC, kami rindu Tuhan, mereka menghidupi dan mengalami Yohanes 15 ayat yang ke-7 dan Mazmur 91 ayat yang ke-14, ya. Isinya adalah hatinya melekat kepada Tuhan, isinya adalah aku tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam diriku. Ya, dan bagi seorang ayah, dia akan menjadi ayah yang baik, menjadi yang sumber yang baik bagi istri dan anak-anaknya ketika ayah ini memiliki sumber yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8 berkata, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang-orang perempuan berdoa. Setuju katakan? Halo?
Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana para wanita berdoa. Amin. Makanya yang banyak ikut doa fajar para wanita. Karena kitabnya yaitu. Tapi Alkitab berkata bahwa di mana-mana. Bapak Ibu sekalian tahu nggak di mana-mana itu di mana? Di mana-mana itu di mana? Di mana-mana itu ya di mana-mana. Sekali lagi, di mana-mana itu di mana? Ya di mana-mana. Di gereja, di jalan raya, di supermarket, di tempat pekerjaan, di kamar mandi, ada orang atau tidak ada orang, di Amerika Serikat atau di belahan dunia yang lain, Tuhan bilang bahwa di mana-mana orang laki-laki itu harus berdoa. Mengapa? Ini satu rahasia yang hebat Bapak Ibu sekalian. Ternyata doa para ayah itu powerful. Sekali lagi, doa para ayah itu powerful. Maka itu iblis gak mau. Iblis gak mau para ayah berdoa. Dia intimidasi sedemikian rupa sehingga kemudian para ayah menjadi tidak suka berdoa. Padahal kalau para ayah itu berdoa, wah hasilnya dahsyat luar biasa. Maka itu para pria, para ayah jangan mau kita diintimidasi oleh iblis. Nah, iblis gimana caranya mengintimidasi? 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8 berkata begini, supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Ada 3 hal, suci, tanpa marah, dan tanpa perselisihan. Iblis selalu menggoda pria agar supaya pria ini hidup di dalam kecemaran, bukan di dalam kesucian. Itu bukan ide daripada Tuhan, tapi itu ide daripada setan, sehingga pria kemudian karena dia tidak hidup dalam kekudusan, dia malas untuk berdoa. Yang kedua, iblis memakai cara. Apa cara yang dipakai? Yaitu pria menjadi pria yang suka marah. Pak, aku ini sama Tuhan Yesus bedanya cuma sedikit. Sedikit gimana bro? Ya kalau Tuhan Yesus kan sedikit marah. Lah saya bedanya cuma sedikit. Saya sedikit-sedikit marah. Kalau Yesus kan sedikit marah. Nah ini enggak boleh. Kita boleh marah, ya. Tapi Alkitab bilang kalau kita marah jangan sampai berbuat dosa. Kalau kemudian kita terus hidup di dalam kemarahan, kita malas untuk berdoa. Saya ini kan mengalami Bapak Ibu sekalian, ketika saya tidak hidup dalam kekudusan, ketika hati saya marah Bapak Ibu sekalian, itu mau berdoa, maaf, malesnya luar biasa. Karena saya tahu seorang pria tidak boleh berdoa dengan cara demikian. Dan kemudian dikatakan apa? Yaitu tanpa perselisihan. Kalau ada yang tanya kepada saya, pastor yang paling ditakutkan itu apa? Saya selalu berkata begini, saya itu paling takut kalau jemaat bertengkar. Sekali lagi, saya ini paling takut kalau jemaat bertengkar. Ya, ada yang bertengkarnya pasif, ada yang bertengkarnya aktif. Ini kan aktif. Ada yang pasif, diem-diem, ya kan? Wah ini repot Bapak Ibu sekalian, ya kan? Sebab ketika perselisihan ini tidak segera diselesaikan, yang beroleh keuntungan adalah iblis. Dan ketika perselisihan ini tidak segera dibereskan, maka kemudian mereka tidak suka berdoa. Maka buat setiap ayah dilarang keras
menyimpan yang namanya kepahitan hati, kemarahan, dan kebencian. Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dimanapun kita berada, kita akan selalu mengalami yang namanya gesekan. Maka itu kalau terjadi gesekan harus segera diselesaikan. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perhatikan kata mengajarkan berulang-ulang. Artinya bukan satu kali. Berulang-ulang artinya berulang-ulang kali. Dibicarakan waktu duduk, ada dalam perjalanan, waktu berbaring, bahkan waktu sedang kita terbangun. Seorang ayah yang baik, ayah yang alkitabiah, dia harus punya waktu yang berkualitas bersama dengan anak-anaknya. Anak-anaknya mengatakan, Daddy, engkau mencintai aku. Dan kata cinta bagi anak-anak itu bukan uang, tapi kata cinta bagi anak-anak diterjemahkan sebagai time. Love diterjemahkan sebagai time. Love dibaca sebagai time. Maka itu seorang ayah harus benar-benar punya waktu yang berkualitas bersama-sama dengan anak-anak yang dipercayakan di dalam rumahnya. Bukan sekedar ada, bukan sekedar tinggal di rumah, tetapi harus membicarakan, harus mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Anak-anak butuh uang, tapi yang nomor satu bukan uang, tapi yang nomor satu adalah cinta. Dan yang dimaksud dengan cinta adalah waktu yang berkualitas. Seorang ayah berkata, aku ini banting tulang peras keringat cari uang demi anak-anak. Salah paham Bapak Ibu sekalian, ya. Anak-anak itu kalau sudah diajar benar, nanti kalau udah besar dia akan jadi orang yang benar dan dia bisa cari uang sendiri. Amin. Yang penting bagaimana kita punya waktu sebagai kepala sekolah, sebagai guru di dalam rumah itu mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 31 dan ayat yang ke-33. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. 1. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Bersama saya ucapkan 2-3, suami harus mengasihi istrinya. Ini 2 ya. Tadi yang pertama, kasihilah istrimu. Ini ditegaskan seorang suami harus mengasihi istrinya. Seorang suami harus mengasihi ibu daripada anak-anaknya. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku.
kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dalam satu perikop, beberapa ayat 3 kali ditegaskan bahwa seorang suami harus mengasihi istrinya sendiri, bukan istri orang lain. Halo? Ya, ada pria yang rajin telepon istrinya orang. Iya loh, semua istrinya orang ditelepon, istrinya sendiri nggak pernah ditelepon. Yang dikasih istrinya orang, istrinya sendiri diabaikan, direndah-rendahkan, diremehkan. Enggak alkitabiah. Dia nggak akan jadi bapak yang baik. Dan waktu seorang suami, seorang ayah tidak mengasihi mama daripada anak-anak itu, artinya ayah itu tidak mencintai anak-anaknya. Bukti seorang ayah, sekali lagi, bukti seorang ayah mencintai anak-anaknya, yaitu dengan cara dia mencintai ibu daripada anak-anaknya. Satu kali saya dibuat kaget setengah mati. Ya, ketika saya ngobrol dengan orang Kristen, bukan di tempat ini. Dia bilang begini, lain Pak, saya sekarang kan sudah punya anak. Jadi semua cinta saya bukan lagi untuk istri, tapi itu untuk anak saya. Wah, ini ajaran dari mana? Ini ajaran yang tidak alkitabiah. Amen. Bukti mencintai anak-anaknya dimulai dengan mencintai ibu daripada anak-anaknya. Hari ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, untuk menjadi ayah yang baik, menjadi kepala sekolah yang baik, kita harus menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber di dalam kehidupan kita. Yang kedua, setiap ayah, kalau engkau mau disebut daddy, engkau mulai hari ini harus suka berdoa. Bereskan dosa-dosamu, bereskan kepahitan hatimu, bereskan kemarahanmu. Dan yang ketiga, kalau engkau mau disebut sebagai daddy atau papa dan bukan pipa, kau harus punya waktu untuk anak-anakmu. Waktu yang berkualitas. Dan yang keempat, mau tidak mau, bukti cinta kasihmu kepada anak-anakmu adalah dengan memperlakukan istrimu, mama daripada anak-anakmu sebagai pribadi yang agung, yang mulia, yang terhormat, yang disanjung, yang dikasih. Dan saya percaya anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita akan seperti anak panah di tangan pahlawan. Yaitu akan mencapai tepat pada sasaran, mengalami masa depan yang cerah dan penuh pengharapan.